Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Misteri Kisah Sang Hyang Wenang. Kisah Sang Hyang Wenang. Apa yang dituliskan adalah apa yang pernah dibaca dan dipelajari dari beberapa referensi cerita wayang yang dikutip dari sumber karya sastra para pujangga, khususnya pujangga Jawa. Mohon jangan disalahartikan secara negatif. Sedikit pun tidak ada maksud untuk menyinggung atau melecehkan kepercayaan, keyakinan, dan agama manapun. Mohon dipahami dengan pikiran terbuka agar kita mendapat poin-poin positif dari penceritaan kisah ini. Sang Hyang Wenang adalah nama seorang dewa senior dalam tradisi pewayangan Jawa. Ia dianggap sebagai leluhur Betara Guru, pemimpin Kahyangan Suroloyo. Ia sendiri bertempat tinggal di Kahyangan Awang-Awang Kumitir. Kisah kehidupan Sang Hyang Wenang yang diangkat dalam pentas pewayangan antara lain bersumber dari naskah serat Paramayoga yang disusun oleh Pujangga Ronggo Warsito. Sang Hyang Wenang juga gemar bertapa dan olah rasa, sama seperti kakeknya dulu, Sang Hyang Nurcahya. Segala macam tempat wingit ia datangi, segala macam jenis tapa brata ia jalankan. Ia kemudian membangun istana yang melayang di udara, tepatnya di puncak Gunung Tunggal, sebuah gunung tertinggi di Pulau Malwadewa. Setelah 300 tahun bertahta, ia akhirnya dipertuhankan oleh seluruh jin di pulau tersebut. Pada saat itu hidup seorang raja bangsa manusia bernama Prabu Hari dari Kerajaan Keling di Jambudwipa. Ia marah mendengar ulah Sang Hyang Wenang yang mengaku Tuhan tersebut. Tanpa membawa pasukan, ia datang menggempur Kahyangan Pulau Malwadewa seorang diri. Perang adu kesaktian pun terjadi. Dalam pertempuran itu Prabu Hari akhirnya mengakui keunggulan Sang Hyang Wenang. Prabu Hari kemudian mempersembahkan putrinya yang bernama Dewi Sahoti sebagai istri Sang Hyang Wenang. Dari perkawinan itu lahir seorang putra berwujud Akyan yang diliputi cahaya merah, kuning, hitam, dan putih. Setelah dimandikan dengan Tirta Marta Kamandalu, keempat cahaya dalam tubuh bayi itu bersatu. Bayi tersebut kemudian menjadi sosok berbadan rohani yang memancarkan cahaya. Putra pertama Sang Hyang Wenang itu diberi nama Sang Hyang Tunggal. Peristiwa ini terjadi pada tahun 3500 Matahari. Beberapa waktu kemudian Dewi Sahoti melahirkan bayi kembar Dampit, laki-laki perempuan, yang keduanya juga berwujud Akyan dengan diliputi cahaya. Keduanya kemudian dimandikan dengan Tirta Marta Kamandalu dan diberi nama oleh sang ayah. Yang laki-laki diberi nama Sang Hyang Hening, sementara yang perempuan diberi nama Dewi Suyati. Sementara itu perjalanan kehidupan kakak kandung Sang Hyang Wenang, yaitu Sang Hyang Darmajaka, telah menjadi raja di negeri Selong. Sang Hyang Darmajaka mempunyai istri bernama Dewi Sikandi, putri Prabu Sikanda dari kerajaan Selokandi. Kerajaan ini terletak di tanah Sri Lanka. Dari perkawinan tersebut, Sang Hyang Darmajaka mendapatkan 5 orang anak, yaitu Dewi Darmani, Sang Hyang Darmana, Sang Hyang Triyarta, Sang Hyang Caturkaneka, dan Sang Hyang Pancaresi. Sang Hyang Darmajaka kemudian berbesan dengan Sang Hyang Wenang, yaitu melalui pernikahan Dewi Darmani dan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal sendiri kemudian menjadi Raja Keling, menggantikan sang kakek Prabu Hari.
Serat Paramayoga merupakan karya sastra berbahasa Jawa yang isinya merupakan perpaduan unsur Islam, Hindu, dan Jawa asli. Tokoh Sang Hyang Wenang misalnya disebut sebagai leluhur dewa-dewa Mahabharata sekaligus keturunan dari Nabi Adam. Sang Hyang Wenang merupakan putra Sang Hyang Nurrasa, putra Sang Hyang Nurcaya, putra Nabi Sis, putra Nabi Adam. Ia memiliki seorang kakak bernama Sang Hyang Dharmajaka dan seorang adik bernama Sang Hyang Pramanawisesa. Setelah dewasa, Sang Hyang Wenang mewarisi tahta Kahyangan Pulau Dewa dari ayahnya. Kahyangan ini konon sekarang terletak di negara Maladewa, di sebelah barat India. Sang Hyang Wenang dipuja bagaikan Tuhan oleh para penduduk Pulau Dewa, yang saat itu kebanyakan dari bangsa jin. Hal ini didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, pemimpin Bani Israel. Para pengikut Nabi Sulaiman mendesak supaya Sang Hyang Wenang diberi hukuman. Nabi Sulaiman pun mengirim panglimanya yang bernama Jin Sakar untuk menyerang Pulau Dewa. Jin Sakar tiba di tujuannya, namun justru dirinya yang berhasil dikalahkan Sang Hyang Wenang. Jin Sakar dikirim balik untuk mencari rahasia Nabi Sulaiman, yaitu cincin maklukat gaib pemberian Tuhan. Setelah berhasil mencuri cincin tersebut, Jin Sakar kembali ke Pulau Dewa. Namun cincin maklukat gaib jatuh tercebur ke dasar laut. Nabi Sulaiman jatuh sakit setelah kehilangan cincinnya. Berkat doanya yang tekun, ia pun memperoleh kesembuhan. Pulau Dewa tempat Sang Hyang Wenang dipasangi tumbal sehingga meledak dan hancur menjadi pulau-pulau kecil. Sang Hyang Wenang sendiri bahkan sampai mengungsi ke dasar laut. Beberapa tahun kemudian setelah Nabi Sulaiman meninggal, Sang Hyang Wenang pun muncul kembali dan membangun kahyangan baru di Gunung Tengguru. Setelah memimpin sekian tahun lamanya, Sang Hyang Wenang mewariskan tahta kahyangan kepada putranya yang bernama Sang Hyang Tunggal. Setelah itu, ia sendiri juga manunggal, bersatu ke dalam diri putranya itu. Meskipun Sang Hyang Wenang telah bersatu ke dalam diri Sang Hyang Tunggal, namun para dalang dalam pementasan wayang masih tetap memunculkan tokoh Sang Hyang Wenang dalam lakon-lakon tertentu. Hal ini dimungkinkan karena setelah bersatu dengan ayahnya, Sang Hyang Tunggal tetap memakai nama ayahnya yaitu Sang Hyang Wenang sebagai salah satu nama julukannya. Dan sampai sekarang pun Sang Hyang Wenang masih mengintai untuk melindungi cucunya dan tanah Jawa dari peradaban kaum pendatang. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.